Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai format pengkajian asuhan keperawatan untuk mata kuliah metodologi keperawatan. Hari ini sebelum kita belajar, mungkin sebelumnya kita awali dengan basmalah ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan teman-teman pelajari pada sesi pertemuan kuliah kita secara tidak langsung bisa membawa ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai tahapan proses pengkajian pada pasien. Yang nanti akan teman-teman lakukan adalah teman-teman boleh melakukan pengkajian ke keluarganya ya, keluarga yang ada di rumah. Boleh itu ke ibu, ke bapak, ke saudara, atau siapapun yang memang memiliki kerabatan dengan teman-teman atau keluarga teman-teman. Kita mulai dari pengkajian yang pertama itu identifikasi pasien. Di sini namanya ya cukup dituliskan inisial saja, inisial kliennya, lalu usianya berapa, terus status perkawinan, pekerjaan, agama, pendidikan, suku bangsanya ya, bahasa yang digunakan sehari-harinya apa, terus alamat rumah. Nah, untuk sumber biaya sampai ke diagnosa medis ini lewat saja, karena pengkajian ini kan tidak dilakukan di rumah sakit ya. Lanjut, setelah kita mengidentifikasi pasien, selanjutnya kita mencari sumber informasi dari penanggung jawab pasien ya. Itu bisa, misalnya kalau teman-teman melakukan pengkajian pada ibu ya, ibunya teman-teman, nah itu penanggung jawabnya bisa sertakan suaminya atau ayah teman-teman ya. Di sini tuliskan namanya siapa, umur, hubungan dengan kliennya apa, suami, ataukah istrinya, ataukah orang tuanya. Kalau misalnya teman-teman mengkaji adik, itu berarti penanggung jawabnya bisa orang tua ya, ini hubungan dengan kliennya. Itu pendidikan terakhirnya apa, pekerjaannya apa, dan alamatnya dituliskan. Lalu status kesehatan. Di sini status kesehatan kita kaji dulu. Yang pertama adalah riwayat kesehatan saat masuk ya rumah sakit. Ini waktu dan keluhannya seperti apa ya, waktu keluhan utamanya. Nah, ini nanti teman-teman silahkan dituliskan saja atau dibuat gitu ya, keluhan utama yang dirasakan oleh keluarga teman-teman ya pada saat dilakukan pengkajian gitu. Nah, seperti apa? Misalnya apakah mengeluhkan sakit kepala gitu ya misalnya, atau perut kembung, atau badan pegal, atau seperti apa ya, nanti bisa diceritakan ya, dinarasikan di sini teman-temannya apa. Lalu riwayat keluhan sekarang ya dengan format PQRST yang mungkin teman-teman sudah pernah pelajari sebelumnya. Nah, di sini menjelaskan keluhan dan masalah secara lengkap yang paling dirasakan oleh klien. Nah, saat dilakukan pengkajian dengan menggunakan analisa PQRST. P-nya itu apa? P-nya itu adalah apakah yang menyebabkan gejala atau apa saja yang dapat memperberat atau mengurangi gejala yang dirasakan pada saat tadi ya, keluhan utama. Lalu Q-nya itu bagaimana gejala dirasakan ya, R-nya itu areanya di mana ya, gejala terasa apakah menyebar atau tidak. Lalu skalanya misalnya kalau pasiennya merasakan nyeri, apakah skalanya itu dari 0 sampai 10. Nah, pasien yang kita kaji itu di skala berapa? Apakah di skala pertengahan 5 atau 6, 7, atau 10 sangat nyeri ya. Untuk 0 itu tidak nyeri dan
untuk 10 itu sangat mirip. Lalu timingnya, waktunya, kapan gejala mulai timbul dan seberapa sering. Lalu selanjutnya itu keadaan status kesehatan. Dilihat dari yang pertama adalah pola kebutuhan sehari-hari atau data biologis ya. Di sini kita bisa lihat, nah ini diabaikan saja ya untuk di rumah sakitnya, saat dikajinya karena kita tidak melakukan pengkajian di rumah sakit. Jadi teman-teman silahkan mengkaji untuk yang di rumah. Sini yang pertama adalah pola makan dan minum ya. Makannya, frekuensinya, jenisnya, jumlah, jenis, ada pantangan atau tidak, dan keluhan seperti apa. Minuman juga sama, ini per hari ya teman-teman ya. Jumlahnya berapa, jenis, keluhannya, lalu pola eliminasi, ada BAB berapa ya, frekuensinya berapa kali, konsistensinya, lalu ada warnanya, dan apakah ada keluhan atau tidak. Sama seperti BAK juga ya. Lalu yang ketiga adalah ini pola istirahat dan tidur ya. Untuk siang, apakah yang bersangkutan ini tidur siang atau tidak ya, kuantitasnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, dan apakah ada keluhan atau tidak. Untuk malam juga sama. Untuk pola kebersihan di sini mandinya berapa kali sehari. Lalu gosok gigi atau tidak ya, cuci rambut, gunting kuku, atau tidak, kita cek saja apakah kukunya itu panjang atau tidak, nanti bisa dituliskan di sini ya. Aktivitasnya di sini apakah keluarga yang kita kaji ini mandiri, dia bisa melakukan aktivitas sendiri atau dibantu sebagian, atau tergantung penuh gitu ya keluhannya apa. Tadi dituliskan saja. Lalu pola seksual. Nah di sini untuk mengkaji pola seksual ini untuk misalnya yang belum menikah ya, itu nanti dituliskan saja di sini belum menikah ya. Kalau untuk yang sudah menikah, di pola seksual ini dituliskan seberapa kali yang bersangkutan ya, pasien yang bersangkutan itu melakukan hubungan suami istri. Nah, itu dia, jadi pola seksualnya seperti apa dalam 1 minggu, rentang waktu 1 minggu. Apakah ada keluhan atau tidak? Ya, karena ini untuk kajian-kajian pasien yang misalnya ya, pasien yang mengalami penyakit diabetes mellitus itu kan mengalami keluhan pada saat melakukan hubungan seksual ya. Ini bukan hal yang tabu untuk teman-teman ya, tapi efek dari pasien yang mengalami diabetes mellitus ini jadi hipotensi ya, gitu. Ada penurunan fungsi dari alat reproduksi untuk laki-laki. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini nanti bisa dikaji lebih lanjut gitu ya oleh teman-teman. Mungkin bisa apa ya, teman-teman harus melakukan pengkajian pada pasien yang memang benar-benar sudah terbina trust-nya gitu ya. Kalau misalnya memang privasi, insya Allah ya di privasi karena pasien juga diinisialkan namanya gitu ya. Jadi tidak diekspos gitu ya, karena di awal juga kita menggunakan inisial nama. Nah di rumah sakit juga sama ya, jadi kita melakukan pengkajian juga secara menyeluruh gitu ya, sehingga untuk semua aspek itu juga dikaji ya. Nah ini juga untuk inisial nama juga sangat diperhatikan sekali ya, karena untuk menjaga privasi dari pasien. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa ke rumah sakit, itu nanti kita bandingkan pola aktivitas sehari-hari klien antara sebelum masuk ya rumah sakit dan saat dikaji. Apakah ada perubahan pola penyembuhan atau tidak? Nah, lanjut, ini ke pemeriksaan fisiknya ya, yang inti dari pengkajian gitu ya. Nah, ini teman-teman untuk pemeriksaan fisik ini silahkan fokus pengkajian pada keluhan pasien. Ya, misalnya keluhan itu asma, misalnya yang bersangkutan dengan asma ya. Nah berarti
dilakukan pengkajian pada sistem pernapasan. Kalau misalnya ada keluhan di jantung, misalnya ya, yang bersangkutan ada hipertensi misalnya, kita bisa lakukan pemeriksaan di sistem kardio. Dan seterusnya, sesuai dengan keluhan pasien. Nah, ini saya akan menjelaskan mungkin secara garis besarnya saja untuk setiap sistem ya. Dari pemeriksaan fisik ini dilakukan berdasarkan sistem tubuh dan dengan fokus struktur dan perubahan fungsi yang terjadi ya. Nah, ini bisa dilihat secara umum ya dari berat badan, ya, tinggi badan serta tanda-tanda vital ya, ataupun urutan penyusunan sistem tubuh. Nah, ini kita lihat dulu keadaan umumnya seperti apa. Lalu kita kaji sistem pernapasan ya. Sistem pernapasan di sini dari hidung, penciumannya itu seperti apa? Apakah fungsinya baik atau tidak, simetris atau tidak, ada cuping hidung atau tidak. Cuping hidung itu jadi napas yang berlebih ya, jadi hidungnya itu sampai tertutup gitu. Mungkin pasien itu butuh napas secara cepat gitu, jadi hidungnya itu seperti tertutup gitu ya, saking pasiennya itu kesulitan bernapas itu cuping hidung. Mungkin teman-teman kalau ingin lebih real lagi cuping hidung itu seperti apa, nah teman-teman bisa search ke Google ya dan melihat bagaimana gambaran dari cuping hidung seperti apa gitu ya. Lalu ada bersin-bersin air atau tidak, lalu ada deformitas ya, perubahan fungsi atau tidak, ada perubahan bentuk ya, itu deformitas sebutnya ya. Ada warna mukosanya apa, ada edema atau tidak, ada eksudat atau tidak, pendarahan ada atau tidak, dan yang nyeri sinus atau tidak ya. Di trakea kita lihat ya peta deviasinya dan ada skarnya atau tidak ya. Setelah itu ada luka atau tidak di bagian trakeanya gitu ya. Terus dada ini ukurannya, bentuk ya, kesimetrisan, deformitas ya, ada perubahan bentuk atau tidak gitu ya, fungsi ya, deformitas itu fungsi dan bentuk ya, nyeri, lalu ada ekspansinya seperti apa ya, ada gravitasi atau tidak. Ini kalau misalnya untuk pasien-pasien yang mengalami trauma ya, gravitasi itu seperti bunyi tulangnya yang patah ya, dan vokal penitus, nah ini ya, ada pelebaran interkostal atau tidak gitu ya, terus bunyi perkusi tarik. Terus pola nafasnya, frekuensinya, keteraturan, kedalaman, kemudahan, penggunaan otot-otot pernapasan tambahan, ada sinus atau tidak, ada karbin atau tidak, nafasnya seperti apa, normal, abnormal ya, seperti yang sudah Ibu ajarkan di video ya, di video simulasi. Mungkin ini nanti Ibu akan share juga ya di grup, yang nanti teman-teman bisa lihat lah ya, ada di grup ya, untuk nafas. Nah, untuk sistem kardio di sini kita lihat ada penyuntikan atau tidak, sianosis ya, kapilari reviewkannya seperti apa ya, dengan cara kuku ditekan sekitar 10 detik gitu ya, ditekan 10 sampai 15 detik ya, lalu dilepaskan. Apakah ada perubahan warna yang cepat di area kuku? Jadi kalau yang memang kapilari reviewkannya itu bagus, jadi langsung berubah merah lagi gitu ya pada saat jari ini ditekan, lalu akan berubah merah lagi warnanya. Nah, kalau misalnya kapilari reviewkannya itu jelek, nah pada saat ditekan dia akan putih terus gitu ya, jadi kurang bagus untuk sirkulasi darahnya. Lalu ada peningkatan vena jugularis ya di sini ya, untuk mengukur JVP
Terus ada batas jantungnya seperti apa ya, nanti kita lihat dari bagaimana pemeriksaan hemodinamika ya. Lalu ada suara perkusi jantung, letak ictus cordisnya dan kabin finger. Ini kebiruan di ujung-ujung ini ya, dari terus nadi dan bunyi jantung seperti apa, lamanya, ritmenya, intensitasnya, regularitasnya, bunyi jantung yang normal atau tidak, bunyi jantungnya abnormal atau tidak, ya itu bisa diperiksa secara auskultasi. Lalu ini untuk sistem pencernaan. Ini kalau teman-teman ingin tahu bunyi jantung abnormal, bisa search di YouTube ya teman-teman ya. Jadi apa yang disebut dengan bunyi normal, bunyi jantung yang normal seperti apa, itu bisa dilihat di YouTube. Gitu. Untuk sistem pencernaan di sini dilihat dari mulut dan kerongkongan ya. Ada bau atau tidak, nyeri, kemampuan bicara seperti apa, menggigit, mengunyah, menelan, rasa diabetes dengan rasa kecap, manis atau tidak, tapi yang bersangkutan harus memejamkan mata gitu ya. Maksudnya harus memejamkan mata. Ukuran dan bentuk lidah, kelembaban warna, ilustrasi, pembengkakan ya. Warna gusi, edema, pendarahan, nyeri, jumlah gigi ya. Lalu ada karies atau tidak, sensitivitasnya terhadap dingin dan panas, suara serak atau tidak ya, batuk, dan hemato. Ini ada darah atau tidak, pendarahan atau tidak di rongga mulutnya. Ini untuk yang abdomen ya, bisa dilihat dari ukurannya ya, warna, kontur, sampai ke apa dirasakan nyeri atau tidak ya. Terus di perkusi lambung ya, dilihat tekannya gitu ya, batas tekannya. Terus dilihat bunyinya gitu ya, bunyi dari abdomennya. Apakah ya apa yang kita lakukan pengkajian ini mengalami diare atau tidak ya, jadi bunyi sensasi khususnya lebih tinggi. Terus rektum ya, dilihat apakah ada hemoroid atau tidak, dan lain sebagainya di sini ya. Terus sistem perkemihan di sini asitas dan edema palpebra ya. Pola urinarianya di sini dari jumlah sampai ke distensi bladder. Apakah ada pembekakan pada bladdernya? Kita nyeri tekan atau tidak? Artinya tetap pada daerah ginjal. Untuk sistem reproduksi ini ada payudara, seperti apa ya? Abdomen, uterus, vulva ya. Untuk sistem muskuloskeletal di sini ada ekstremitas ya. Kita lihat ekstremitas itu ada atas, ada bawah ya. Bisa tangan dan kaki kita lihat ukurannya, bentuknya, kesimetrisannya, temperaturnya, warna, pigmentasi, ada setara atau tidak, ini ada luka atau tidak, ada hematom, ada pendarahan atau tidak, ada ilustrasi atau tidak ya, hilang rasa atau tidak ya, lalu ini dan lain sebagainya lah sampai tanda koma. Ini persendiannya, kesimetrisannya, mobilitas, aktivitas ya, sampai ke apakah ada replikasi, tadi ada apakah hilang atau tidak. Jadi aplikasi sangat mudah sekali ya, dilihatnya tinggal dipegang saja apakah ada bunyi tak gitu seperti itu, nanti replikasi dengan nyeri atau tidak. Lihat ototnya ya, simetrisan, ukuran, bentuk, tonus, kelemahannya, apakah mengalami kram atau tidak, ada spasme otot atau tidak ya, tegang, dan ada tremor atau tidak ya. Lalu ada rigiditasnya ya, dilihat. Untuk punggung di sini bisa dilihat dari skarnya ya, ada tidak, edemanya, saklar abdominalis, tulang belakangnya ada skoliosis atau tidak, kyphosis atau lordosis, ada nyeri atau tidak.
Ini untuk sistem debunya. Lihat bagaimana warna kulitnya, pola pigmentasinya. Dan untuk sistem neuro di sini dilakukan pengkajian secara sistematis ya. Dari nervous 1 sampai nervous ke 12. Ini dilihat juga data psikologisnya ya, status emosi, kecemasan, pola pikir, gaya komunikasi, dan persepsi. Data sosial juga dikaji ya, data spiritual, data pengetahuan ya, dan data-data penunjang ini seperti pemeriksaan diagnostik ya, dan laboratorium. Nah, mungkin untuk pengkajian seperti itu ya. Ibu jelaskan secara singkat. Jadi silakan teman-teman dicoba gitu ya secara mandiri gitu ya untuk melakukan pengkajian ini. Jika ada pertanyaan gitu ya yang memang ingin ditanyakan teman-teman gitu ya, bisa via komentar di kolom di bawah ya, kolom YouTube di bawah. Mungkin dari Ibu dicukupkan sekian. Terima kasih untuk perhatian teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan Ibu mengenai materi hari ini gitu. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya ya secara mandiri nanti di rumah masing-masing dengan pasien masing-masing juga ya. Contohnya untuk keluarga sendiri lah kita lakukan pengkajian ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Jangan lupa untuk like ya, subscribe, dan komen di kolom komentar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.